Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dimas Kurnia Chandra dengan NPM 2417052018. Eh, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang implementasi model OSI dan TCP/IP dalam jaringan komputer. Yang pertama, di dalam jaringan komputer itu memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat. Nah, itu dalam proses komunikasi diperlukan juga suatu model atau standar agar pengiriman data itu berjalan dengan terstruktur dan efisien. Jadi model OSI dan TCP ini hadir untuk sebagai acuan untuk memahami bagaimana data akan dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya, ini adalah pengertian dari model OSI dan TCP/IP. Dari model OSI ini adalah Open System Interconnection. Jadi, ini merupakan model referensi yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan atau layer. Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah pemahaman konsep jaringan secara detail. Jadi, model OSI ini digunakan untuk pemahaman konsep dan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada model TCP/IP atau Transmission Control Protection. Jadi model jaringan yang digunakan dalam jadi ini adalah model jaringan yang digunakan dalam implementasi nyata, khususnya pada internet yang terdiri dari 4 layer ataupun lapisan. Jadi ini bisa lebih praktis untuk komunikasi modern. Jadi TCP ini digunakan untuk implementasi nyatanya. Nah, ini adalah model umum atau gambaran umum dari OSI atau Open System Interconnection. Dari OSI ini memiliki 7 layar yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam proses komunikasi data. Setiap layarnya itu bekerja secara berurutan dari layar paling bawah hingga yang paling atas. Nah, model OSI ini membantu dalam memahami bagaimana data akan dikirim, data akan diproses maupun diterima dari jaringan komputer. Hal ini digunakan sebagai referensi standar bagi pendidikan kita untuk pengembangan jaringan. Nah, ini adalah bagian layer dari OSI. Yang pertama ada physical layer. Physical layer ini mengirimkan data bentuk sinyal melalui media fisik melalui kabel ataupun gelombang WiFi. Yang kedua ada data link layer. Ini jadi layer kedua yang mengatur komunikasi antar perangkat satu jaringan menggunakan MAC address sebagai identitasnya. Selanjutnya ada network layer atau layer ketiga, yaitu menentukan jalur pengiriman data menggunakan alamat IP dan proses routing. Yang keempat ada transport layer, yaitu menjamin data sampai dengan benar menggunakan protokol TCP dan UDP. Selanjutnya, bagian session layer atau layer kelima, yaitu untuk mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat, termasuk membuka dan menutup koneksi secara terstruktur. Yang keenam ada presentation layer, yaitu untuk mengatur format data, termasuk proses enkripsi, deskripsi, dan encoding agar data dapat dipahami aplikasinya. Yang ketujuh ada application layer, yaitu layer yang fungsinya itu untuk berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti layanan HTTP, FTP, dan DNS. Selanjutnya ada model TCP/IP. Jadi model jaringan ini untuk implementasi nyata. Dan model ini adalah model standar komunikasi data yang biasa digunakan di internet dunia nyata. Ini tuh modelnya lebih sederhana dibandingkan OSI karena cuma punya 4 layer. Terus TCP/IP ini dirancang juga buat memudahkan implementasi nyata sehingga lebih praktis digunakan dalam jaringan komputer modern sekarang. Nah, ini adalah perbedaan antara layer OSI dan TCP. Nah, untuk isi dari layar TCP/IP ini ada 4. Yang pertama, network interface layer, yaitu untuk mengatur komunikasi perangkat media dengan media jaringan seperti kabel dan WiFi. Yang kedua ada internet layer, yaitu berfungsi untuk pengalamatan dan routingnya untuk menggunakan IP address. Yang ketiga ada transport layer. Layer ketiga ini untuk mengatur pengiriman data menggunakan protokol TCP dan UDP. Yang keempat ada application
layer, yaitu yang untuk menyediakan layanan jaringan seperti web ya tadi, HTTP, email, dan transfer payment. Nah, ini adalah perbandingan dari model UCP dan TCP. Dari jumlah layer, model OSI punya 7 dan TCP punya 4. Nah, untuk tujuan model OSI ini untuk referensi dan pembelajaran, sedangkan untuk TCP/IP adalah implementasi dunia nyata. Terus penggunaannya ini hanya untuk teori atau konsepan, sedangkan ini udah dipakai di internet dan jaringan modern. Kompleksitas lebih rinci dan detail karena buat pembelajaran, lebih sederhana dan praktis karena langsung diterapkan. Terus ada session dan presentation itu, eh, ini bagian presentasinya. Nah, ini adalah contoh implementasi ketika kita membuka website. Ini adalah proses yang terjadi kita membuka sebuah web. Pertama itu application layer itu ketika browser mengirim permintaan ke server menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Yang kedua ada transport layer, yaitu yang layer kedua ketika data dipecah menjadi segmen-segmen kecil dan dikirimkan pakai TCP. Yang ketiga itu ada internet layer, yaitu ketika data diberi alamat IP tujuannya dan diarahkan ke jaringan yang sesuai. Yang keempat itu ada network interface, yaitu data ketika udah dikirim media fisik melalui wifi atau kabel ethernet. Terus ketika sudah 4 layer ini terjadi, maka halaman webnya akan tampil ketika server sudah memproses permintaan dan mengirimkan respon balik ke browser yang kita minta. Untuk kesimpulannya, model OSI dan TCP ini membantu untuk kita memahami proses komunikasi data dan jaringan komputer secara terstruktur. Kalau model OSI memberikan gambaran yang lebih detail dengan 7 layer, sedangkan kalau TCP itu lebih sederhana dan digunakan dalam praktik nyata dengan hanya 4 layer. Untuk pemahamannya, kedua model ini sangat penting karena sebagai dasar untuk mempelajari kita mengembangkan sistem dari jaringan-jaringan komputer. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.